Kembali lagi bersama kami, Peka Fakta. Jika beberapa hari yang lalu calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan rapor merah kepada Presiden Joko Widodo, maka berbeda dengan Muhammad Ruliandi, pakar hukum tata negara. Simak secara seksama berikut ini. Kita bicara negara kesatuan Republik Indonesia harus dibangun dengan dua konsep dasar yang paling fundamental. Ada demokrasi dan ada nomokrasi. Bicara demokrasi, maka sejarah mengatakan semakin banyak pengawasan, itulah semakin baik sebuah negara. Karena dia lahir dari suatu proses yang sifatnya absolut, monarki, kerajaan, kemudian otoritarian. Sehingga itu harus dihadapkan dengan adanya satu perlawanan demokrasi. Sedangkan demokrasi tidak boleh dia berdiri sendiri. Dia harus diimbangi dengan nomokrasi, yaitu negara hukum. Nah, kalau mendengar tadi rapot merah era Jokowi ini nilainya 5. Kalau saya ibaratkan saya dosen menilai mahasiswa saya 5, itu sama saja dia nggak lulus mata kuliah, Bang Pak Kardi. Dia harus ngulang lagi. Mengulang artinya dia tidak melaksanakan tugas-tugas dia selama dia menjadi mahasiswa. Berarti ini gagal ini kalau nilainya 5. Apa betul nilai itu 5 dalam penegakan hukum di era Jokowi? Yang dibangun hari ini alasannya cuma sederhana. 1, ada rekayasa, ada intervensi dan akibat putusan MK. Ini tidak masuk akal ini Pak Karni. Saya tidak percaya itu. Kenapa itu disampaikan di musim politik, musim pemilu. Kemarin-kemarin tidak ada itu isu begitu. Kalau bicara penegakan hukum di bawah kekuasaan presiden cuma 3 indikatornya. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau rumpun kekuasaan eksekutif. Ketiga-tiganya itu 69%, 76%, bahkan ada yang 80%. Itu kalau nilainya itu udah A-, B. Amin itu kalau orang kuliah cum laude. Nah sekarang dianggap ini ibaratnya mobil pincang. Ibarat mobil mesinnya udah setengah. Bisa jalan bisa enggak, lama-lama dia turun mesin. Kan gak benar ini. Penegakan hukum yang mana yang dibilang itu sampai mendapat nilai 5? Saya contoh saja kita ambil kepolisian. Ketika menghadapi tantangan berat di internal, berhasil membuat kepercayaan publik. Kasus Verdi Sambo. Itu menunjukkan bahwa kerja penegakan hukum berhasil. Dan berapa banyak kasus-kasus yang ditangani penegakan hukum di kepolisian itu berhasil sampai dengan putusan pengadilan. Bahkan yang paling membuat kita memberikan ekspektasi bahwa penegakan hukum di bawah kekuasaan eksekutif yaitu kepolisian dan kejaksaan adalah lahirnya restoratif justice. Itu salah satu bahwa hukum bukan hanya bicara kepastian hukum dan keadilan, tapi bicara kemanfaatan di masyarakat. Masyarakat butuh restoratif justice, keadilan restoratif. Sepanjang undang-undang itu dibuat dengan niat yang baik oleh pembentuk undang-undang yang direpresentasikan ada wakil rakyat, ada presiden, itu adalah salah satu ikhtiar memperbaiki suatu sistem. Salah satunya lahirnya undang-undang KPK. Saya orang yang termasuk akademisi mendukung penuh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Sebelum itu diketok menjadi undang-undang yang sah. Saya bilang ini memperbaiki sistem. Yang tadinya itu penyadapan tidak ada izin, maka dilakukan harus ada pengawasan penyadapan. Ada dewas. Sistem diperbaiki, ada koordinasi supervisi. Itu kalau dibaca semua penjelasan umum undang-undang itu, lahir dari sebuah keadaan objektif, kemudian diangkat untuk memperbaiki suatu sistem. Jadi tidak ada itu yang namanya penegakan hukum di era Presiden Jokowi itu, yang namanya rapot merah 5. Saya tidak setuju Pak Karni. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan putusan MK nomor 90, itu sudah lain lagi ceritanya. Sehingga saya sebagai pakar hukum melihat konstitusi masih bergerak supreme of law. Itulah sumpah presiden. Dan kenyataannya masyarakat puas dengan penegakan hukum. Semua integrated criminal justice system itu di bawah kekuasaan eksekutif. Kecuali ada lembaga negara independen yang punya fungsi penegakan hukum namanya OJK. Dia juga harus terintegrasi dengan yang namanya KUHAP di bawah kontrol kepolisian. Artinya penegakan hukum itu masih berjalan baik di era Presiden Jokowi. Mungkin itu Pak.
Pak Jadi Karni. kalau dikasih angka, Anda kasih angka berapa? Saya kasih angka 8. Hebat. Cum laude tuh. Cum laude. Menyimak penjelasan tersebut cukup masuk akal, terutama ketika dikaitkan dengan relasi kekuasaan seorang presiden yang berada di 3 sektor utama seperti yang telah dijelaskan. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar dengan cara satir.